Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut berkat Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Dan terlebih dahulu kita memohon kuasa-Nya untuk menolong kita. Bapa di surga, tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar dan lembutkanlah hati kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan topik Jagalah Fokus Hidupmu. Saudara mungkin tahu nama Bill Visser. Jika saudara pernah mendengar tentang film animasi Pop the Tomato atau Larry the Cucumber dan kelompok VeggieTales lainnya, maka saudara akan tahu tentang Big Idea Studios yang dibuat oleh Bill Visser. VeggieTales adalah seri film animasi komputer anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat dengan tokoh utama buah-buahan dan sayur-sayuran antropomorfis yang mengunggah cerita-cerita bertema moral Kristen. Sebagian besar episode ini mengambil kisah dari Alkitab yang dikemas dan dibumbui dengan rujukan humor pada budaya populer. Seri film ini kemudian dikembangkan oleh Big Idea Entertainment dan dimiliki oleh Universal Pictures melalui anak perusahaannya yaitu DreamWorks Classic dari DreamWorks Animation. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, VeggieTales ini diciptakan oleh Bill Visser dan Mike Nawrocki melalui perusahaan mereka yang bernama Big Idea Production. Tujuan mereka adalah menghasilkan video anak-anak yang menyampaikan tema moral Kristen dan mengajarkan nilai-nilai Alkitabiah. Cerita animasi ini melibatkan karakter-karakter buah-buahan dan sayur-sayuran yang rutin hadir yang tinggal pada suatu meja dapur. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pada perkembangan berikutnya, Visser menulis sebuah buku yang berjudul Me, Myself, and Bob. Visser menceritakan tentang kisah kebangkitan meteorit dari Big Idea Studios ini, dan bagaimana dia akhirnya harus menjual studionya dan karakter yang dia buat karena kebangkrutan pada tahun 2003. Ketika Visser melihat ke belakang, dia percaya bahwa kehilangan perusahaannya itu disebabkan oleh fakta bahwa dia telah kehilangan fokusnya. Visser sukses menjual banyak video setiap hari, tetapi Visser mulai mengikuti rencananya sendiri untuk mendirikan sebuah studio animasi hebat berikutnya, menyusul keberhasilan Disney, daripada dia menunggu rencana Tuhan untuk hidupnya. Visser kemudian melakukan pembelaan diri. Dia mengatakan dia ingin membuat dampak bagi orang-orang Kristen, bagi dunia. Dia ingin memberikan pengaruh, tetapi ternyata dia merasakan bahwa buah Roh Kudus tidak tumbuh dalam hati dan hidupnya. Bersyukur Visser akhirnya percaya bahwa Tuhan telah mengambil ide besar itu dari hidupnya, sehingga dia bisa kembali kepada jalurnya, dan sekarang dia membentuk sebuah perusahaan yang baru, dengan nama kira-kira tentang lab ubur-ubur. Dia menamakan ubur-ubur karena dia berpikir bahwa ubur-ubur tidak dapat memilih jalurnya sendiri, tetapi mereka didorong oleh arus. Dan akhirnya, Visser sekarang ingin sekali melakukan segala sesuatu didorong oleh Roh Tuhan daripada keinginannya sendiri untuk menjadi manusia yang sukses. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menolong kita untuk belajar tentang apa artinya kehilangan fokus. Seorang pria bijak pernah berkata demikian,
dalam kehidupan kekristenan, yang utama adalah menjaga yang utama. Dalam kehidupan kekristenan, yang utama adalah menjaga yang utama. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35, di mana kita akan mempelajari hal-hal yang penting untuk menjaga fokus hidup kita dengan melihat menjaga hal yang utama sebagai hal utama. Menjaga hal yang utama sebagai hal utama. Mari terlebih dahulu kita melihat Yosua pasal 7. Kita melihat kegagalan bangsa Israel melawan Ai, karena akan berdosa telah menjarah kota Yeriko. Allah melarang bangsa Israel untuk mengambil barang yang dikhususkan di Yeriko setelah Yeriko berhasil direbut. Namun ternyata akan melanggar perintah Allah. Dan kemudian bangsa Israel pergi melawan Ai dengan perasaan sombongnya, dan mereka menderita kekalahan yang besar. Tapi kemudian setelah dosa disingkirkan dari perkemahan bangsa Israel, Allah memulihkan bangsa Israel dengan memberikan kemenangan yang besar atas Ai dalam peperangan yang kedua. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 8 ayat 30-35 ini menceritakan tentang kekalahan Ai yang berikutnya, dan bagaimana orang-orang Israel mau taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika kemenangan diraih oleh bangsa Israel, Allah mau mengajarkan hal utama kepada bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 8 ayat 30 dan 31 kita baca terlebih dahulu. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat peta, kita akan melihat bahwa jarak antara Gunung Ebal dengan Ai itu sekitar 20 mil. Dan Gunung Ebal ini berada di sebelah utara Ai. Dari perspektif militer, kalau kita melihat, apabila bangsa Israel menuju ke utara pada saat itu, sebenarnya itu bukan ide yang bagus. Namun Israel mempelajari sesuatu, bahwa mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dalam kitab Yosua pasal 8 ini, kita melihat bagaimana Allah mengajar kepada Israel untuk fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Kegagalan Israel pada saat melawan Ai itu karena ketidaktaatan bangsa Israel akan perintah Allah yang jelas-jelas detil dan terperinci. Israel tidak memberikan fokus utamanya kepada perintah Allah, namun mereka memberikan fokus utamanya kepada strategi perang, kepada persiapan untuk perang. Bukan itu yang Allah kehendaki. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya seorang pelajar, seorang mahasiswa, ketika mereka akan menghadapi suatu ujian, mereka akan mempersiapkan diri mereka dengan begitu baik, dengan matang. Belajar setiap hari, menghafal dengan baik, mengulang-ulang kembali pelajarannya. Namun ada fokus utama yang bisa menjadi tertinggal, karena lebih fokus kepada mempersiapkan untuk menghadapi ujian itu. Mereka lupa mempersiapkan dirinya secara spiritual, lupa untuk duduk tersungkur di hadapan Allah dan memohon kuasa Allah, namun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan diri dengan materi-materi ketika menghadapi ujian. Hal yang serupa juga dialami oleh bangsa Israel.
Ketika mereka mau melawan Ai, mereka fokus kepada strategi, fokus kepada persiapan perang itu. Dan mereka menjadi lengah ketika ada salah seorang di antara mereka, yaitu Akan, telah melakukan pelanggaran firman Allah dengan menjarah barang-barang yang telah dikhususkan. Bahkan pada saat mereka mau berperang dengan Ai, mereka dengan sombongnya, dengan kekuatannya, langsung melawan Ai. Kembali kepada pasal 8, Allah mau mengajarkan kepada bangsa Israel hal apa yang paling utama dan hal apa yang harus diutamakan dalam kehidupan bangsa Israel, dan itu pula yang diminta oleh Allah dalam kehidupan kita. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, ketika peristiwa Ai itu berlalu, Allah meminta Yosua membawa bangsa Israel pergi ke Gunung Ebal. Dan di Gunung Ebal itu, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bersama-sama mereka beribadah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Allah mau mengembalikan fokus itu kepada bangsa Israel. Yang utama adalah, sebelum melakukan perkara yang besar dan setelah menyelesaikan perkara yang besar, duduklah bersimpuh di atas mezbah Tuhan. Duduklah bersimpuh, merendahkan diri di hadapan mezbah Tuhan, dan mengungkapkan syukur itu, dan menyerahkan rencana-rencana itu, dan bersyukur ketika Allah telah memberikan hasilnya. Itulah hal yang paling utama yang Allah kehendaki. Bukan fokus kepada rencana-rencana kita, bukan fokus kepada ide-ide besar kita, bukan fokus kepada apa yang kita pikirkan. Namun Allah mau mengajarkan, mengawali dan mengakhiri bersama-sama dengan Allah. Mengawali dan mengakhiri bersama-sama di hadapan Allah, di hadapan mezbah Allah, menyerahkan rencana kita dan mensyukuri untuk berkat yang kita terima. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ayat 32 dituliskan demikian. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Allah mau menegaskan kepada bangsa Israel, dasar yang paling utama dalam kehidupan Israel adalah firman Tuhan. Segala perencanaan bangsa Israel harus fokus kepada firman Tuhan. Ketika mereka mau melakukan ide-ide besar mereka, fokus dan dasarnya adalah firman Tuhan. Bahkan ketika telah selesai apa yang mereka lakukan, kembali bersimpuh di hadapan Allah dengan dasar firman Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh Israel itu bukan karena kehebatannya. Tapi Allah mau menyampaikan, kehebatan dan keberhasilanmu itu akan terwujud jika engkau meletakkan Tuhan di atas semua hidupmu. Dan Yosua kembali menuliskan hukum-hukum Musa yang pernah dituliskan oleh Musa di depan bangsa Israel tahun-tahun yang lampau. Dan Yosua melakukan ulang itu di hadapan bangsa Israel, supaya bangsa Israel selalu mengingat bahwa rencana mereka harus dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Supaya bangsa Israel mengingat bahwa kemenangan mereka itu karena tangan Tuhan yang bekerja. Supaya bangsa Israel mengingat bahwa ketika keberhasilan telah diraih, maka mereka harus mengungkapkan syukur mereka dan mengakui bahwa itu pekerjaan Allah dengan kembali kepada mezbah dan firman Tuhan. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yosua melakukan bagian-bagian penting yang Allah perintahkan kepada dia untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kembali kepada mezbah, mempersembahkan korban di atas mezbah, kemudian menuliskan hukum-hukum Musa di hadapan bangsa Israel, maka yang dilakukan berikutnya adalah ayat 34. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum.
Setelah Yosua menuliskan itu semuanya, kemudian dia bacakan di hadapan bangsa Israel segala perkataan hukum Taurat. Berkat apa yang akan diperoleh seandainya taat? Kutuk apa yang akan menimpa seandainya mereka melanggar firman Tuhan? Sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita membaca kitab Yosua ini, kita akan sering sekali mendapati kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dalam pasal 8 ini kembali kita melihat Yosua melakukan, dan dituliskan di situ sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada bagian firman Tuhan yang tidak diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan tidak ada firman Tuhan yang tidak diteruskan oleh Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yosua membacakannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan dan semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan pada pasal ini, perikop ini ditutup dalam ayat 35. Demikian, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya Yosua ini, seorang pemimpin yang mendasarkan pemerintahannya atas pemerintahan Allah, pemerintahan yang teokrasi. Dia mendengar apa yang Allah kehendaki dan dia lakukan persis. Bukan kehebatan dia sebagai seorang pemimpin, namun dia terus mendengar apa yang Allah inginkan. Dan Allah mau mengajarkan hal yang utama dari yang semuanya itu adalah meletakkan landasan hidup bangsa Israel di atas firman Tuhan. Kembali kepada permasalahan yang tadi dihadapi oleh Bill Visser. Kita melihat Bill Visser menyadari bahwa dia telah membesarkan vegetables yang dia miliki, yang dia ciptakan itu berdasarkan dengan apa yang dia pikirkan dan dia inginkan. Namun bersyukur dia melihat, bukan itu yang Allah kehendaki. Allah menghendaki dia fokus kepada Tuhan, fokus kepada visi Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Sekalipun sepertinya dia sukses di dalam pelayanannya, tapi bukan kehebatan pelayanan itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi yang Allah inginkan adalah fokus kepada visi Allah. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal tentu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Pekerjaan, pelayanan, studi. Namun Allah menghendaki bukan keberhasilan itu yang Allah kehendaki. Sekalipun itu semuanya kita pergunakan untuk pelayanan dan kemuliaan Dia. Yang paling utama dan hal utama yang paling penting adalah Allah menghendaki ketika semuanya itu kita kerjakan dan kita raih, kita harus melihat bahwa kita harus fokus kepada firman Allah. Kita harus fokus kepada visi Allah. Apa yang Allah kehendaki kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Bukan melakukan apa yang kita pikirkan hebat, tapi Allah menghendaki, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, tepat seperti apa yang Dia inginkan. Dan tidak ada dari firman Allah yang tidak kita lakukan. Sama seperti Yosua yang taat melanjutkan apa yang Musa telah perintahkan dari Tuhan. Maka dia melakukan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari firman Tuhan yang diperintahkan lewat Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua, yang tidak dilakukan oleh Yosua. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi fokus hidup saudara? Apakah saat ini Tuhan mempercayakan kepada saudara banyak pekerjaan-pekerjaan besar? Mari kita kerjakan visi Tuhan. Kita kerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan tetap melakukan hal yang paling utama, yaitu fokus kepada perintah Tuhan dan fokus mengikuti arahan Tuhan,
sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan banyak pekerjaan Tuhan, untuk melakukan banyak visi yang Tuhan berikan. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami melakukan visi dan pekerjaan Tuhan, bukan untuk melakukan suatu hal yang berhasil dengan dalih, dengan alasan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Namun tolonglah kami Tuhan untuk tetap melihat dan fokus kepada Engkau, melihat dan fokus kepada perintah-Mu. Bahkan kami peka dan mau mengikuti arahan-arahan Tuhan seperti yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.